Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Puspitasari dari kampus Rizkina. Saat ini saya semester 6 dari jurusan Akuntansi Komputer kelas eksekutif. Saya tinggal di Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pendidikan agama tentang konsep manusia, yaitu kunci sukses manusia sebagai khalifah di bumi saat serta perjalanannya dari alam ke alam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, tetapi secara arsitektur, manusia menempati posisi puncak dibandingkan malaikat sekalipun. Tugas manusia sangat berat, yakni sebagai khalifah fil ardi atau penguasa bumi. Sebuah tugas yang tidak dibebankan kepada kelompok jin. Tugas manusia sebagai khalifah adalah mengelola bumi sehingga bumi menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi segenap umat manusia. Itulah misi rahmatan lil alamin yang diemban manusia, supaya sukses menjadi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi manusia dengan ruh di samping nyawa. Juga dilengkapi dengan fisik yang disiapkan di alam rahim, bahkan dilengkapi dengan kolbu dan akal nurani. Walaupun manusia diberi amanah sebagai khalifah fil ardi, namun justru Allah tidak memaksa manusia untuk berbuat sebagaimana kehendak Allah. Allah hanya memberikan dua jalan, sedangkan jalan mana yang mau ditempuhnya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Manusia memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tentu saja setiap pilihan mengandung resiko. Apabila pilihannya salah, maka setelah mati ia akan disimpan di jin atau penjara alam kubur. Seterusnya, ia akan ditempatkan di dalam nar atau neraka. Sebaliknya, apabila pilihannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka setelah mati, ruhnya akan disimpan di lilin atau tempat tinggi di dalam kubur. Perjalanan seterusnya pasti lancar bahagia, baik di alam mahsyar maupun ketika memasuki jannah atau surga. Sebagai khalifah fil ardi, manusia mengalami hidup di 5 alam, yakni alam roh, alam rohim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Manusia di alam roh. Di alam roh, manusia berupa ruh atau jamaknya arwah. Mengenai ekstensi ruh, tak ada seorang pun yang tahu. Kalau manusia turun ke dunia dalam bentuk ruh atau tidak fisik, maka di dunia tidak akan ada mobil, sebab ruh tidak perlu mobil. Tidak akan pernah ada karpet, pabrik pakaian, pabrik obat nyamuk, dan lain sebagainya. Sebab ruh tidak memerlukan itu semua. Kalau demikian keadaannya, maka dunia pasti sepi. Supaya bumi ini ramai, maka manusia harus membekali dengan fisik sebagai pembungkus ruh. Pada saatnya nanti sebelum roh masuk ke dalam janin, di alam rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya ulang kepada ruh, "Apakah aku ini Tuhanmu?" Ruh menjawab, "Bala syahidna." Ya, engkau Tuhan kami. Dalam hal ini, ruh berjanji kepada Allah sebagai Sang Pencipta, bahwa kalau ia kelak lahir ke dunia, ia akan mengabdi kepada Allah. Amanah ini sebenarnya telah ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tapi mereka semua menolaknya. Kemudian amanah ini diambil oleh manusia. Mengabdi kepada Allah adalah sebuah agreement yang harus dilaksanakan. Amanah, tugas, job yang diberikan oleh Allah kepada manusia semasa di alam arwah adalah sebagai khalifah fil ardi.
atau penguasa yang bertugas mengelola dan memakmurkan bumi. Agar manusia sukses mengelola bumi, maka manusia menaati hukum alam dan hukum agama sekaligus. Kedua hukum tersebut adalah absolut. Apabila manusia memilih hukum yang relatif, maka ia akan gagal melaksanakan tugas kekhalifahannya. Supaya manusia menaati hukum Allah, manusia harus dibina. Pembinaan Allah kepada manusia melalui berbagai macam cara, antara lain melalui rukun Islam. Hadis menyatakan bunya al-Islam ala khamsin, atau Islam dibina dengan 5 pilar, yakni syahadat, salat, saum, zakat, dan haji. Syahadat mengarahkan manusia agar memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara. Allah sebagai Raja yang harus ditaati. Juga Allah sebagai Zat yang harus disembah. Sedangkan salat membina manusia supaya selalu ingat kepada Allah dalam melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, sehingga bekerja lurus dan menjauhi maksiat. Saum melatih manusia agar mampu menjaga emosi. Zakat membiasakan manusia bersikap dermawan serta memiliki kepedulian sosial. Haji bertujuan mewujudkan insan sabar, tawakal, kerja keras, maupun bekerja secara global atau mendunia dengan saling menghargai. Dengan demikian, di alam ruh itu, manusia telah melakukan tanda kontrak untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ini artinya, hidup manusia telah dikontrak atau dibeli oleh Allah dengan imbalan surga. Kalau kelak manusia mengingkari perjanjian ini, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah. Perkembangan manusia di alam rahim. Di alam rahim, Allah menyiapkan tubuh manusia yang akan dijadikan tempat ruh. Fungsi tubuh adalah untuk membantu ruh dalam merealisasikan tugas kekhalifahan. Dengan demikian, yang menjadi eksistensi manusia adalah ruh, bukan tubuh. Tubuh berkulit hitam atau putih bukanlah hal pokok. Cantik atau tidaklah penting. Tetapi sayangnya banyak manusia yang memberikan penilaian berlebihan kepada jasad daripada rohani. Penciptaan tubuh manusia dimulai oleh persenggemaan suami istri. Suami mengeluarkan sperma atau nutfah. Sperma adalah kehidupan tingkat awal atau hidup sebagai sel. Sel sperma suami membuahi ovum istri atau konsepsi, maka jadilah zigot yang kemudian bergantung pada uterus atau alaqah. Inilah kehidupan tingkat kedua atau hidup sebagai janingan. Zigot terus tumbuh, maka terbentuklah daging, tulang, kaki, dan lain-lain. Inilah kehidupan tingkat ketiga atau hidup sebagai organik. Pada usia 4 bulan, masuklah ruh ke dalam janin, sehingga janin bergerak-gerak. Sebelum usia 4 bulan, manusia mempunyai nyawa atau hayat, tetapi pada usia 4 bulan ia dimasuki ruh. Inilah kehidupan tingkat keempat, yakni hidup sebagai individu manusia. Dengan demikian, manusia yang berasal dari bahan yang hina atau sperma tersebut oleh Allah dijadikan sebagai makhluk yang secara fisikal memiliki bentuk atau arsitektur yang paling sempurna. Pada usia 4 bulan itu, selain bayi dimasuki ruh, bayi pun diberi potensi atau potensial kapitalisme. Misalnya, potensi main bola, berdagang, menyanyi, berpidato, bersosial, dan lain-lain. Untuk mendorong perkembangan potensi ini, kelak manusia diberi kolbu atau jantung hati, yang di dalamnya terdapat antara lain kemauan, nafsu, syahwat, perasaan suka, benci, sedih, gembira, dan lain-lain.
Potensi lain adalah sama basar dan afidah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Manusia di alam rahim hanya 9 bulan 10 hari. Setelah itu, manusia di dalam rahim ibu harus mutasi ke alam ketiga, yakni alam dunia. Alam dunia dan tugas manusia di alam dunia. Ketika manusia lahir sebagai bayi, potensi yang dibawa sejak dalam kandungan belum berkembang. Bahkan pada periode ini, anak manusia belum mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, manusia harus dididik agar potensial capacity yang dimilikinya menjadi actual ability atau kemampuan nyata. Salah satu bentuk pendidikan adalah melakukan penelitian empiris. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Jathiyah memerintahkan agar manusia melakukan penelitian tentang alam. Misalnya bagaimana unta diciptakan secara biologi, bagaimana langit ditinggikan secara astronomi, bagaimana gunung-gunung diletakkan secara vulkanologi, dan bagaimana bumi dihempaskan secara geologi. Allah menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, yaitu hukum rotasi, adalah objek penelitian bagi orang-orang yang beriman, sehingga mereka bisa menjadi ulul albab, yakni orang yang bisa menemukan inti atau alur masalah atau hakikat sesuatu. Selain dilatih kecerdasan berpikirnya atau IQ, juga harus dilatih kecerdasan spiritualnya, yakni melalui zikir, baik ketika berdiri, duduk, atau berbaring. Manusia yang sering merenung tentang penciptaan Allah, insya Allah akan sampai kepada kesadaran spiritualnya, ditandai antara lain dengan menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadzal batil, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia? Selama itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum meminta manusia untuk melaksanakan tugas kekhalifahan sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian yang ditandatangani di alam roh. Tetapi manusia diberi jangka waktu selama 15 tahun, sehingga mencapai usia cukup atau balik. Setelah mencapai balik, barulah manusia diberi taklif atau beban atau kewajiban untuk melaksanakan tugas kekhalifahan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. Pada usia 1-14 tahun, anak manusia dilatih untuk berbuat yang baik, tetapi belum diwajibkan. Pada usia ini, anak manusia hanyalah dipersiapkan fisik dan rohaninya, agar kelak siap menjadi khalifah fil ardi. Persiapan fisik dilakukan antara lain dengan memberi anak makanan yang halal dan bergizi. Sedangkan persiapan untuk mendewasakan sikap mental anak dilakukan antara lain dengan cara akikah, kitan, pembiasaan, sholat, bersikap jujur, dan lain-lain. Setelah balik atau usia 15 tahun atau telah hadir bagi perempuan atau sedang dibasah bagi pria, maka manusia wajib melaksanakan tugas kekhalifahan. Lebih rinci lagi melaksanakan job di seputar hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Inilah yang disebut ibadah. Definisi ibadah ialah segala aktivitas manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Pendek kata tugas manusia di dunia adalah ibadah. Allah berfirman, dan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi, apapun yang dikerjakan manusia, seluruhnya harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ibadah yang dibebankan kepada manusia meliputi 3 pilar, yakni 1 hablum minallah, seperti sholat, saum, zakat, haji, berdoa, zikir, bersikap tawakal,
tadarru atau merendah hati kepada Allah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hablum minannas, seperti toleransi, kerjasama, tolong-menolong. Yang ketiga yaitu hablum minal alam. Ini bersifat ihsan terhadap seluruh sumber daya alam, baik sumber daya alam hewani, nabati, maupun energi, termasuk menaati hukum alam. Targetnya adalah terkelolanya bumi secara baik untuk bekal manusia dalam kerangka ibadah kepada Allah. Dalam hal ini, jin tidak diberi SPK atau surat perintah kerja untuk menjadi khalifah fil ardi. Inilah salah satu kelebihan manusia dibandingkan jin. Masa kerja manusia dibatasi oleh usia. Usia manusia di dunia rata-rata 70 tahun. Itu kalau menggunakan perhitungan tahun Masehi. Kalau menggunakan tahun Hijriah, kira-kira 74 tahun. Lain lagi kalau menggunakan perhitungan tahun Neptunus atau Pluto. Apalagi tahun dalam perhitungan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun hitunganmu. Bahkan pada surat Al-Ma'arij ayat 4 ditegaskan, satu hari sama dengan 50.000 tahun. Dengan demikian, kalau manusia hidup di dunia selama 70 tahun, itu sama saja dengan 1,9 menit. Waktu yang sangat singkat ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk ibadah. Allah menyatakan, carilah olehmu karunia Allah berupa kampung akhirat, dan janganlah lupa bagianmu di dunia. Untuk akhirat menggunakan kata perintah, sedangkan untuk dunia menggunakan larangan. Kalau demikian, sebenarnya dunia itu adalah media untuk mencapai akhirat. Memisahkan aktivitas dunia dengan akhirat adalah sikap sekuler. Jadi, kegiatan apapun, baik yang menyangkut sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, seluruhnya harus dengan niat ibadah kepada Allah. Perlu menjadi catatan penting bahwa manusia di dunia tidak bisa hidup tanpa materi atau harta. Tetapi, kenikmatan tidak selalu sejajar dengan harta. Kenikmatan sangat tergantung kepada sikap penerimaan hati. Kalau kenikmatan tergantung pada harta, maka Allah tidak adil. Pada usia tertentu manusia harus mati. Ruh manusia berpisah dari tubuhnya. Tubuh yang berasal dari tanah harus kembali ke tanah. Sedangkan ruh yang berasal dari alam kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anehnya, tubuh yang akan kembali kepada tanah terus-menerus di make up. Sedangkan ruh yang akan kembali kepada Allah tidak di make up dengan serius. Padahal Allah menegaskan, pada hari akhir nanti semua manusia tidak dapat diterima oleh Allah kecuali orang yang datang dengan qalbun salim atau selamat bersih suci sebagaimana dulu di alam arwah. Manusia yang mati tubuhnya masuk ke kuburan, sedangkan ruhnya masuk ke alam kubur. Setiap orang mati pasti masuk alam kubur, tetapi semua orang yang mati masuk kuburan. Alam kubur atau masa penantian panjang. Kualitas ruh orang mati terbagi tiga, yakni satu, nafsu amarah, yaitu hidupnya didominasi oleh amal buruk. Yang kedua yaitu nafsu lawalama, yakni manakala amal baik dan buruk relatif seimbang. Yang ketiga yaitu nafsu mutmainah, yakni manakala hidupnya didominasi oleh amal soleh. Bagaimanapun kualitas ruh tersebut, semua ruh orang mati memasuki alam kubur. Inilah alam keempat bagi manusia.
Ruh yang soleh ditempatkan di lilin atau tempat tinggi, sedangkan ruh yang ingkar ditempatkan di sijin atau penjara. Di lilin, ruh mendapatkan kenikmatan rohaniah, sedangkan di sijin, ruh mendapatkan siksaan rohaniah atau batiniah. Ruh tidak bisa kemana-mana, tidak mungkin ruh bisa gentayangan. Ruh itu maju terus dari alam ke alam, mustahil mundur. Di alam kubur, malaikat mungkar dan nakir memeriksa amal manusia dengan sangat tepat, sebab Allah itu maha cepat menghitung. Dalam hal ini, kematian telah mengakhiri aktivitas amal manusia. Hadis menyatakan, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3, yakni sedekah jahiliyah. Pahala sedekah akan terus menambah amal orang mati. Yang kedua yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sedangkan doa anak yang ingkar sama sekali tidak bisa berpengaruh. Yang ketiga yaitu ilmu yang dimanfaatkan atau diajarkan. Ruh yang berada di sijin dapat saja mutasi ke lilin apabila mendapatkan patokan pahala yang memadai dari ketiga amal di atas. Manusia di alam kubur sangat lama menunggu kiamat. Jadi, alam kubur adalah alam pemisah atau barzah antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat atau tempat pembalasan amal. Alam akhirat diawali oleh peristiwa kiamat, yakni hancurnya alam jagat raya secara dahsyat. Malaikat, jin dan manusia mati. Seluruh makhluk musnah, luluh lantah. Ketika itu, hanya Allah lah yang maha hidup. Allah lantas mengganti bumi dan langit yang telah hancur dengan bumi dan langit yang baru. Penciptaan bumi dan langit yang baru ini sangat mungkin sama dengan periode awal penciptaan alam. Kalau demikian, pasti suhu bumi panas luar biasa. Semua manusia benar-benar dijemur dalam teriknya matahari dengan jarak yang sangat dekat. Tetapi, ada 7 golongan orang yang mendapatkan tempat teduh. Pada waktu itu, manusia dibariskan di alam terbuka. Itulah hari mahsyar. Di alam mahsyar, seluruh manusia berusia sama, yakni 3 kali. Di sini, sekecil apapun amal baik dan perbuatan dosa akan dibuka transparan, tak ada yang luput sedikit pun. Selanjutnya adalah pertimbangan amal atau mizan. Amal yang baik bisa menghapus amal yang buruk. Apabila neraca amalnya ternyata saldo 0, manusia sudah cukup aman. Kedudukannya seperti anak kecil atau orang gila yang dinilai tidak memiliki amal soleh, tetapi juga tidak mempunyai dosa. Hanya saja balasan surganya minimal. Berdasarkan hasil mizan di atas, manusia dikelompokkan menjadi 2, yakni barisan kanan yang nampak berwajah cerah ceria dan barisan kiri yang nampak bermuram durja, tunduk malu, dan terhina. Untuk menyelamatkan diri, manusia bersusah payah meminta bantuan agar bisa masuk kepada Ashab al-Yamin. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW memberikan bantuan. Inilah yang disebut syafaat al-kubra atau bantuan besar kepada orang-orang yang layak dibantu. Setelah perhitungan final, maka Ashab al-Yamin memasuki surga, baik surga Firdaus, Adnin, Naim, dan lain-lain, tergantung kepada jumlah amal saleh yang dimilikinya. Sedangkan Ashab asy-Syimal memasuki neraka, baik neraka Wail, Sakar, Jahim, Jahanam, dan lain-lain.
tergantung kepada jumlah dosa yang dilakukannya. Dalam hal ini, orang yang mengaku muslim tetapi tidak sholat dimasukkan ke dalam neraka sakar. Sedangkan orang muslim yang sholatnya tidak memiliki efek positif terhadap perilakunya dimasukkan ke dalam neraka wa'id. Lamanya orang di neraka tergantung seberapa banyak dosa yang dilakukannya. Walaupun demikian, sebagaimana hitungan hari dan tahun menurut Allah, sangat mungkin kalau orang memasuki neraka selama 1 hari itu bisa sama dengan 1000 tahun hitungan dunia, bahkan bisa sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya manusia di dunia baru alam yang ketiga masih ada 2 hal lain lagi yang harus dilalui, yakni alam kubur dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia menunggu kiamat ribuan tahun, sedangkan di alam akhirat, manusia bahagia atau sengsara selama miliaran tahun. Oleh karena itu, hidup di alam dunia yang hanya 70 tahun harus benar-benar dimanfaatkan. Percuma lulus S3, kaya dan terkenal kalau di akhirat masuk neraka. Yang baik adalah manusia bisa mencapai surga melalui kebahagiaan soleh di dunia. Itu bisa terrealisasi apabila manusia menaati hukum alam atau hukum kauniyah dan hukum syar'iyah secara bersamaan. Pembahasan yang kedua yaitu kodo dan kodar. Pengertian kodo dan kodar. Kodo adalah ketetapan, ketentuan, atau rencana Allah untuk segenap makhluknya, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, gunung, langit, laut, dan lain-lain. Sedangkan takdir adalah kenyataannya, kejadiannya. Kalau sudah terjadi, sebutlah takdir. Antara kodo dan kodar atau takdir pada alam tidak terjadi perubahan. Itulah sunatullah atau ketetapan Allah. Segenap makhluk selain manusia dan jin tidak mempunyai pilihan. Mereka harus taat kepada ketetapan Allah, terpaksa maupun sukarela. Kodo dan kodar untuk manusia. Allah menetapkan bahwa manusia hanya boleh beribadah kepada Allah. Itulah kodo. Tetapi pada kenyataannya, banyak juga manusia yang menyembah selain Allah. Itulah takdir. Allah menetapkan kodo bahwa setiap anak wajib berbuat ihsan kepada orang tuanya. Tetapi pada kenyataannya atau takdirnya, ada juga yang durhaka kepada orang tua. Pada saat bayi berusia 4 bulan dalam kandungan, Allah menetapkan potensi-potensinya atau bakat-bakatnya. Besar kecilnya bakat ini untuk setiap bayi berbeda-beda. Itulah ketetapan atau kodo Allah. Nanti setelah anak itu dewasa, akan berusaha mengembangkan potensi itu, sehingga ada orang yang menjadi pemain bola internasional. Itulah takdir. Tetapi ada juga yang malas berlatih sehingga hanya menjadi pemain bola tingkat semata saja. Itulah takdir juga. Kodo Allah untuk manusia sering berbeda dengan takdirnya, sebab manusia dengan akalnya mempunyai hak pilih. Tetapi kadang-kadang pilihannya dipengaruhi oleh nafsu syahwaniyah. Tidak heran kalau manusia yang menyembah batu, membunuh, dan berbuat maksiat. Menghadapi takdir. Allah mempunyai kodo atau ketetapan untuk setiap manusia tentang jatah umurnya, jatah rezekinya, dan lain-lain. Ini adalah rahasia Allah. Manusia tidak akan pernah tahu masalah itu dengan pasti.
sehingga tidak mungkin umur manusia itu sama panjangnya, dan tidak mungkin manusia di dunia itu sama kayanya atau sama miskinnya. Kewajiban manusia adalah berikhtiar atau bekerja dan berdoa agar ketetapan atau qada Allah benar-benar menjadi kenyataan atau takdir yang baik. Bagi anak yang memiliki bakat atau potensi main bola, hendaklah berlatih sekuat tenaga agar menjadi takdir yang baik, yaitu menjadi pemain bola yang baik. Bagi orang yang diberi bakat menyanyi yang baik, hendaklah ia berlatih yang baik sehingga menjadi penyanyi yang baik. Pendek kata, semua manusia harus berusaha maksimal dan berdoa optimal agar memperoleh takdir yang baik. Kita harus menyongsong takdir sebab takdir pada umumnya tergantung usaha kita. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Akan tetapi, kadang-kadang walaupun kita sudah berusaha maksimal dan berdoa optimal, ternyata gagal juga. Gagalnya itu bukan karena malas atau ceroboh, tetapi karena tidak terduga. Entah mengapa, gagal itu seperti musibah. Musibah adalah kejadian buruk yang tidak disengaja, bukan karena kecerobohan, bahkan tidak bisa diramalkan sebelumnya. Musibah adalah semata-mata kehendak Allah. Allah memaksanya. Manusia mau tidak mau harus menerimanya. Pada umumnya, manusia menganggap bahwa musibah itu buruk, tapi belum tentu menurut Allah. Allah menyatakan, bisa jadi apa yang kamu anggap buruk justru baik menurut Allah. Dengan demikian, sukses sebagai takdir yang baik dan musibah sebagai takdir yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerimanya. Itulah yang dimaksud dengan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ada qadar yang bisa diubah dengan usaha manusia, ada juga yang tidak bisa diubah lagi. Kejadian tak dapat diubah dengan usaha dan doa adalah takdir mubrom, sedangkan kejadian yang bisa diubah dengan ikhtiar dan doa adalah takdir mu'allaq. Seperti miskin jadi kaya, bodoh jadi pandai. Kewajiban manusia adalah berusaha dan berdoa agar takdir mu'allaq bisa berubah menjadi serba baik. Musibah dan halqan. Kamu sudah tahu bahwa kejadian buruk atau takdir buruk yang bukan karena kecerobohan manusia atau bukan disengaja disebut musibah. Tetapi kalau kejadian buruk itu karena kecerobohan manusia, disebutlah halqan, bukan musibah. Contoh, naik motor ugal-ugalan, celaka, kemudian mati. Malas belajar sehingga tidak lulus ujian. Makan tidak teratur sehingga sakit perut. Bunuh diri kemudian mati. Berjudi menjadi miskin. Tidak mau sholat sehingga masuk neraka. Tidak mau mendengarkan dakwah sehingga menjadi kafir. Itu semua adalah kejadian buruk atau takdir buruk, tetapi buruknya karena kesalahan manusia sendiri. Yang demikian bukanlah musibah, tapi itu halqan. Allah berfirman bahwa apa-apa yang baik adalah dari Allah datanya, sedangkan apa-apa yang buruk adalah dari dirimu sendiri. Musibah adalah buruk secara lahiriah, padahal hakikatnya adalah baik. Itu berasal dari Allah. Sedangkan halqan adalah buruk secara lahiriah yang juga dari segi hakikat, itu berasal dari manusia. Kalau manusia terkena musibah harus bersabar, tetapi kalau manusia terkena halqan harus bertobat. Sukses tanpa doa. Ada juga orang perilakunya busuk, ikhtiarnya tidak mengenal haram halal, jarang berdoa, tidak pernah sholat, dan lain-lain. Pokoknya hidupnya biadab, tetapi ternyata dia sukses menjadi orang kaya.
pangkatnya tinggi, anak buahnya banyak, dan lain-lain. Kesuksesan yang demikian bukanlah hikmat, tetapi istidraj, yakni pemberian Allah tanpa kasih sayang. Dia dikasih, tetapi tidak disayang. Jadi, kalau seseorang dalam usahanya sering melanggar aturan Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, berperilaku jahiliyah tetapi sukses, maka orang demikian bukan sukses sebagai berkah Allah, tetapi sukses sebagai istidraj. Maukah kamu menjadi pengusaha sukses karena istidraj? Maukah kamu menjadi penyanyi yang sukses karena istidraj? Maukah kamu kaya karena istidraj? Jangan mau, karena bisa saja di dunia seperti ini sukses, padahal di akhirat akan ditenggelamkan ke dalam neraka. Kalau ada orang yang memperoleh kesuksesan karena istidraj, maka harus diingatkan oleh teman-temannya agar dia bertobat. Perbedaan pendekatan yang digunakan dalam filsafat dan ilmu kalam. Filsafat lebih menekankan dimensi keberagaman yang paling dalam, esoteris dan transendental. Sedangkan ilmu kalam seringkali menekankan dimensi lahiriah, esoteris dan final konkret. Rasionalitas dalam beragama. Dalam tataran realita, akal tidak selalu mampu mencari kebenaran karena akal, nalar, rasio adalah tergantung kepada teologi. Karena akal memiliki keterbatasan, maka perlu bantuan wahyu. Dengan demikian, pada hakikatnya, akal dengan wahyu tidak boleh bersamaan. Dalam mempelajari Islam, tidak bisa hanya menggunakan pendekatan empirik dan rasio biasa, tetapi perlu ada keterlibatan iman. Pertanyaan renungan. Apakah Anda percaya bahwa Allah lah yang telah memberikan potensi-potensi pada diri Anda? Apakah Anda sadar bahwa otak Anda adalah karunia besar dari Allah? Apakah Anda menyadari bahwa otak manusia tanpa bimbingan wahyu akan dapat mengungkap tabir segala hal termasuk persoalan gaib? Jawabannya tidak mungkin. Apakah apabila pendidikan Al-Islam tidak menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang baik? Allah telah menciptakan alam, sekaligus dengan hukum alam yang absolut. Dalam hal ini, segenap makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, termasuk manusia, secara fisik telah taat kepada hukum alam yang absolut ini, baik secara terpaksa maupun sukarela. Allah pun telah menciptakan aturan tentang tata perilaku manusia, baik perilaku sosial, ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, termasuk cara berpakaian. Hukum tentang tata perilaku ini pun bersifat absolut, yakni din al-Islam atau hukum al-Quran. Namun sayangnya, sebagian besar manusia telah mengesampingkan hukum absolut
lantas memilih menggunakan dan menaati hukum produk akal manusia yang bersifat relatif, trial dan error. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan tentang materi keagamaan yang lain, tapi saya mempunyai waktu yang terbatas. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.